Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Husna dengan NIM B1001441, mata kuliah Hukum Sumber Daya Alam. Di sini saya akan menjelaskan tentang kerusakan hutan mangrove di pantai utara Kabupaten Subang dan Langkat. Hutan mangrove merupakan salah satu bentuk ekosistem hutan yang unik dan khas, juga merupakan potensi sumber daya alam yang sangat potensial. Kondisi hutan mangrove pada umumnya memiliki tekanan berat sebagai akibat dari tekanan krisis ekonomi yang berkepanjangan. Selain dirambah dan dialihfungsikan, kawasan mangrove di beberapa daerah termasuk di pantai utara Kabupaten Subang kini marak terjadi. Upaya rehabilitasi yang dilakukan bertujuan untuk mengembalikan nilai estetika dan mengembalikan fungsi ekologis kawasan hutan mangrove. Dari hasil suatu penelitian berdasarkan kriteria baku kerusakan mangrove Kepmen Lingkungan Hidup nomor 201 tahun 2004, kondisi hutan mangrove tersebut yaitu di bagian di pantai utara termasuk dalam kriteria rusak atau sedang. Faktor dari kerusakan tersebut adalah dari alam dan manusia. Prioritas utama dalam memperbaiki kerusakan dan upaya rehabilitasi mangrove adalah menjalin kerjasama yang sinergis antara pelaksanaan program pemerintah dengan keinginan masyarakat lokal melalui revitalisasi, yaitu di kawasan pesisir akibat abrasi dengan cara penanaman kembali pohon mangrove. Vegetasi mangrove di pantai utara Kabupaten Subang kondisinya rusak dengan jenis yang mendominasi yaitu Avicennia sp. Faktor penyebab kerusakan mangrove adalah manusia dan alam. Faktor manusia merupakan faktor dominan penyebab kerusakan hutan mangrove dalam hal pemanfaatan lahan yang berlebihan, dan faktor alamnya adalah disebabkan oleh abrasi dan hama tanaman. Rehabilitasi untuk mangrove yang masuk dalam kategori rusak berat yaitu dengan menggunakan green belt, sedangkan mangrove dalam kategori rusak sedang direhabilitasi dengan pola empang parit. Tambak sistem empang parit pada dasarnya merupakan tambak yang pelatarannya berada di antara parit. Hanya saja pelataran tersebut ditanami oleh mangrove dan pengairannya diatur hanya dengan satu buah pintu air. Dan dasar-dasar hukum dalam kasus ini yaitu kerusakan hutan mangrove, yaitu pengaturan hukum dalam tindak pidana pengerusakan hutan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan. Upaya penegakan hukum terhadap pelaku pengerusakan perambanan hutan bakau atau mangrove di Kabupaten Langkat dilakukan dengan cara melakukan pemeriksaan kepada pelaku dan melakukan operasi terpadu fungsi kawasan hutan yang melibatkan kepolisian, TNI, Kejaksaan, BPN, Gakum, pemerintahan Kabupaten Langkat, pihak pemerintah kecamatan, pihak pemerintah desa, dan pemerintahan provinsi. Kendala dalam upaya penegakan hukum terhadap pelaku pengerusakan hutan bakau atau mangrove, selain karena luasnya hutan yang harus dijaga dan kurangnya personil polisi hutan, kendala lainnya adalah minimnya fasilitas yang dimiliki. Ada 23 kasus dalam 5 tahun terakhir dari 2012 sampai dengan Februari tahun 2017, yaitu pada tahun 2012 ada 10 kasus, tahun 2013 ada 3 kasus, pada tahun 2014 ada 3 kasus, dan tahun 2015 ada 6 kasus, dan tahun 2016 ada 1 kasus. Terlihat juga bahwa dari semua kasus semuanya ditangkap oleh polisi hutan bekerja sama dengan Polres Langkat. Tak satu pun kasus yang ditangani sendiri oleh polisi hutan. Kelemahan dari polisi hutan
adalah tidak pernah melakukan penyidikan. Semua penyidikan tindak pidana dilakukan oleh Polres Langkat.